petani di Oku diterkam beruang kaki putus. Menkominfo serukan pemilu damai dan anti hoaks. Polisi rajin bertani, Polsek panen cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan Anyus Sumsel 24 Januari 2024. Dan tentunya selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya bersama saya, Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Seorang warga di Desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Oku diterkam seekor beruang. Akibatnya korban harus merelakan kaki sebelah kirinya hilang akibat serangan ganas beruang tersebut. Seorang petani di Desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Oku bernama Joni harus dilarikan ke rumah sakit setelah insiden yang membuatnya kehilangan kaki sebelah kiri. Joni diterkam seekor beruang saat berada di kebun miliknya. Menurut keterangan keluarga kepada pihak kepolisian mengaku bahwa korban tidak menyadari kehadiran beruang dan langsung menggigit kaki korban hingga putus. Korban mencoba membela diri dengan menggunakan senjata tajam yang kebetulan dipegangnya dan berhasil menghujam beruang sebanyak 3 kali hingga membuat beruang tersebut melarikan diri. Kepala BPBD Oku, Janur Effendi, menyebut jika kehadiran beruang ke kebun warga itu disebabkan saat ini sedang musim buah-buahan. Itu satu, karena faktor musim buahnya. Dan kemudian juga beberapa wilayah kita di Oku, termasuk diantaranya Ulogan, Mendingin, juga masih dalam kawasan daerah yang bersinggungan atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung, bukit barisan dan sebagainya. Jadi pergerakan hewan-hewan yang masih terkategori liar, buas itu masih sangat intens untuk bersentuhan dengan aktivitas penduduk. Masyarakat Ulu Ogan dan sekitarnya dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan binatang buas saat beraktivitas di kebun. BPBD Oku menyarankan agar masyarakat tidak pergi sendirian ke kebun, terutama jika lokasinya jauh. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino Ainus melaporkan. Puluhan sekolah dasar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin terendam banjir. Luapan Sungai Musi dan kiriman dari Ulu Rawas memicu banjir tahun ini. PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni bersama PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud salurkan berbagai bantuan kepada warga yang terdampak banjir untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir luapan Sungai Musi. Menggunakan perahu karet, BPBD Musi Banyuasin, PJ Gubernur sambangi warga terdampak banjir di Desa Tanjung Agung Barat, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin. Akibat curah hujan tinggi dalam beberapa minggu terakhir, kini kondisi banjir di Kabupaten Musi Banyuasin kian meluas. Tercatat 9 kecamatan yang terdampak banjir hingga merendam 20.000 lebih rumah warga. Banjir dengan ketinggian hingga 1,5 meter membuat pejabat gubernur Agus Fatoni prihatin atas musibah bencana banjir yang saat ini dirasakan masyarakat Musi Banyuasin. Beras dan 500 paket sembako, mie instan, makanan siap saji, matras, dan kebutuhan ibu hamil dan bayi diserahkan langsung oleh pejabat gubernur Agus Fatoni dan pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud. Jadi karena curah hujan tinggi, kemudian air yang banyak, ini mengakibatkan banjir. Untuk di Mumbai ini, banjir terjadi di bantaran sungai. Jadi di sekitar sungai, airnya naik sehingga sebagian dari perumahan atau pemukiman itu terendam. Nah, tadi kami juga sekaligus juga memberikan bantuan sembako, juga bantuan yang lain. Bantuan ini kita berikan sejak awal terjadi bencana, kemudian kita kirim dan hari ini juga kita serahkan secara simbolis. Warga berharap banjir segera surut agar warga kembali beraktivitas seperti biasa. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari iNews melaporkan.
Pemprov Sumsel bersama pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyalurkan berbagai bantuan dan sembako untuk warga yang terdampak banjir. Tercatat berkisar 9 kecamatan di Musi Banyuasin terdampak banjir hingga merendam sedikitnya 20.000 rumah warga. Banjir luapan Sungai Musi dan banjir kiriman dari Hulu Rawas menyebabkan puluhan sekolah di sejumlah kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin terendam banjir. Dari pantauan sekolah dasar di Desa Napal, Desa Rantau Kasih, Desa Keringan 1 di Kecamatan Lawang Wetan terendam banjir dan tidak ada aktivitas belajar mengajar. Tingginya curah hujan dalam 2 pekan terakhir mengakibatkan Sungai Musi meluap dan menerjang pemukiman rumah warga. Pengendara roda 2 terpaksa menerobos banjir saat ingin melakukan aktivitas keluar desa. Banjir juga menerjang pemukiman dan ribuan rumah warga di 3 desa yakni Desa Keringan 1, Desa Rantau Kasih, dan Desa Napal. Sejumlah warga telah mengungsi ke rumah tetangga dan keluarga. Warga khawatir jika banjir terus naik akan berdampak pada perekonomian warga yang berpenghasilan rendah. Pertama kami tentu dari proses pembelajaran kita mengharapkan pertama keselamatan dulu, keselamatan baik siswa maupun guru ya. Apabila ada tempat-tempat tertentu yang misalnya di sekolah itu yang bisa dipergunakan, nanti pembelajarannya mungkin shift gantian atau pagi dan sore. Tapi kalau memang sekolah itu semuanya tergenang dan juga akses menuju sana, proses pembelajarannya kita alihkan ke rumah dan mereka diberikan tugas ataupun ada materi pembelajaran secara online maupun offline. Banjir terus naik ini Bu ya? Ini naik terus mah banjirnya. Tidak khawatir juga barang-barang yang banyak rusak lagi Bu? Tidak dinaik ke? Tidak kata cemana lagi nak naiknya. Kati tempatnya? Kata tempat lagi. Ketinggian banjir di badan jalan mencapai 50 cm atau masih dapat dilintasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi Menkominfo serukan pemilu damai dan anti hoaks sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi mengajak para pemuda menangkal isu-isu hoaks pemilu 2024 yang beredar di berbagai platform sosial media. Hal senada diungkapkan PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni yang berkomitmen menjadi provinsi anti hoaks dan mengusung pemilu damai. Informasi perlu semakin diwaspadai karena di mana negara-negara nanti buru-buru jalan-jalan
Saat sosialisasi Pemilu Damai 2024 di Sultan Convention Center Palembang Senin kemarin, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan, sebagai pemilih pemula harus mampu menghindari segala bentuk kekacauan informasi, yaitu hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan merendahkan martabat seseorang. Hal ini diungkapkan di depan ribuan pelajar yang merupakan pemilih pemula. Persebaran kekacauan informasi terus harus diwaspadai karena berdasarkan riset ada 62% pengguna internet pernah melihat kekacauan informasi. Maka dari itu harus menghindarkan kekacauan informasi dari ruang digital. Penyebaran kekacauan informasi perlu diwaspadai karena banyak negara yang akan mengadakan pemilu. Pada tahun 2024 itu, 87% dari masyarakatnya bahwa misinformasi telah mempengaruhi kondisi politik. Di Indonesia, jika berkaca pada pemilu 2019, Kemenkominfo mencatat penyebaran isu hoaks sebanyak 714 kasus. Namun angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2023 hingga Januari 2024 sebanyak 204 isu hoaks. Sementara PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menegaskan komitmen menghadirkan pemilu damai di Sumatera Selatan. Saya kan kasih datanya, kalau di tahun 2019 itu ada 741 hoax. Tahun ini, dari tahun Januari 2023 sampai sekarang, itu 220-an. Artinya secara kuantitas terjadi penurunan. Kan teman-teman bisa lihat juga di ruang digital kita agak lebih sejuk kan? Nggak seperti 2019 kan? Ya hangat-hangat sedikit tapi masih bisa terkendali. Untuk memberikan pendidikan politik, memberikan literasi, dan sekaligus juga mengajak kepada seluruh pemilih agar menggunakan hak pilihnya dengan baik. Yang paling penting tadi, bijak dalam mengelola informasi. Nah, Sumsel memberikan dukungan kegiatan ini karena ini juga untuk kepentingan Sumsel, untuk kepentingan bangsa dan negara. Maka kegiatan ini kita kerjakan bareng-bareng. Dan kami terus siap mensupport, mendukung untuk kebaikan Indonesia. Selain itu, Kominfo juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bijak saat pemilu 2024. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menjalani sejumlah rangkaian tes, pengawas TPS yang akan bertugas mengawasi pelaksanaan jalannya pencoblosan pemilu dilantik. Pengawas TPS diminta untuk netral dan berintegritas saat menjalankan tugasnya. Petugas pengawas kecamatan SU1 Panwasjam melantik ratusan PTPS Seberang Ulu 1 Palembang. Pelantikan disaksikan dari berbagai unsur instansi pemerintahan setempat, BPPK, Bawaslu, Camat, Koramil, Polsek Seberang Ulu 1 Palembang Senin siang kemarin. Pelantikan dilakukan petugas Panwasjam setelah peserta menjalani berbagai tes. Dalam pelantikan ini, pengawas TPS diminta untuk netral dan berintegritas saat menjalankan tugasnya. PTPS juga diminta bekerja sesuai aturan yang berlaku. Dalam proses pelaksanaan pemilu berdasarkan Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sudah dilantik 260 orang PTPS, pengawas TPS, untuk melaksanakan tugasnya harus netral, berintegritas sesuai tugas dan kewajiban pengawas TPS. Oke. Ada arahan sedikit tambahan untuk tugas TPS? Arahan untuk seluruh pengawas TPS, bekerjalah sesuai dengan aturan yang berlaku yang ada di Indonesia tentang penyelenggara pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun. Dengan dilantiknya pengawas TPS diharapkan mendukung suksesnya pemilu mendatang yang tinggal hitungan hari. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, selamat bertugas, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita nih pengawas TPS atau UAS TPS, nanti di pundak kita itu mensukseskan tugas negara. Jadi tugasnya sangat berat, dilaksanakan dengan semangat dan penuh tanggung jawab itu saja. Jumlah PTPS yang dilantik di wilayah Seberang Ulu 1 Palembang sebanyak 261 orang. Mereka akan ditempatkan di seluruh TPS wilayah Kecamatan Seberang Ulu 1. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan.
Kerusakan jalan poros di Kecamatan Lubuk Raja Oku dipastikan akan direalisasikan tahun ini. Hal itu ia katakan saat menggelar musrenbang di Kecamatan Lubuk Raja. Pejabat Bupati Oku, Teddy Melwansyah, memastikan perbaikan jalan poros di beberapa desa di Kecamatan Lubuk Raja Oku akan diperbaiki pada tahun ini. Jalan poros mulai dari unit 1 Kecamatan Lubuk Raja hingga jalan poros di unit 6 Kecamatan Sinar Peninjauan dilakukan perbaikan secara bertahap. PJ Bupati Oku, Teddy Melwansyah, mengatakan usulan perbaikan jalan tersebut telah diajukan beberapa desa pada tahun 2023 kemarin. Namun jalan yang akan diperbaiki tidak seluruhnya, melainkan jalan yang mengalami kerusakan parah. Nantinya perbaikan jalan dilakukan per spot saja tergantung kondisi jalan. Sementara untuk jalan lingkungan atau jalan blok akan diperbaiki secara bertahap. Ini merupakan tahap lanjutan dari musrenbang yang ada di desa-desa yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Kita hari ini melakukan penginputan data, semua usulan masukan dari desa-desa yang ada di Kecamatan Lubuk Raja ini. Salah satunya tadi ada tahun 2023 lalu ada usulan dari beberapa desa untuk ada peningkatan jalan, perbaikan jalan poros dari Lubuk Raja, Kecamatan Lubuk Raja unit 1 sampai SP unit 6. Teddy mengatakan selain jalan poros, jalan lingkungan atau jalan blok sudah dianggarkan pada tahun 2023 kemarin juga akan dilanjutkan. Perbaikan ini diharapkan Teddy bentuk keseriusan Pemkab Oku dalam memperbaiki infrastruktur di Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Polisi rajin bertani, Polsek panen cabai. Sesaat lagi. Saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Jauhnya jarak lahan pemakaman di TPU Gandus yang berimbas sulitnya warga saat proses pemakaman, PT RMK pun memberikan CSR dalam bentuk lahan pemakaman yang berada di Kelurahan Pulokerto. Lahan ini pun akan menjadi aset yang akan dikelola langsung oleh pemerintah Kota Palembang. PT RMK Energi Tbk menyerahkan hibah tanah kepada pemerintah Kota Palembang yang diperuntukkan sebagai lahan tempat pemakaman umum untuk warga RT 25 dan RW 26, RW 4 Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang.
Lahan yang dihibahkan yakni seluas 453 meter persegi dengan kelengkapan surat dan dokumen. Sebelumnya, warga sekitar pun mengeluhkan sulitnya proses pemakaman karena jarak tempuh yang cukup jauh sehingga PT RMK memberikan hibah lahan miliknya. Alex Ferdinandus, asisten 3 Sekda Kota Palembang, mengapresiasi peran PT RMK dalam berkontribusi dengan masyarakat. Lahan yang telah diterima akan menjadi aset pemerintah kota dan akan dikelola sesuai peruntukannya. Aset ini tentunya menjadi aset pemerintah kota yang pengelolaannya nanti dilaksanakan oleh Dinas Pertintan. Dan saya mengimbau khususnya kepada jajaran jangan sampai ada pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan ya terhadap kegiatan pemakaman nantinya, karena dengan adanya lahan pemakaman ini dimaksudkan akan mengakomodir ya kebutuhan masyarakat di sini. Akan lahan pemakaman buatlah mereka menjadi nyaman. Masyarakat yang ada di RT 2526 ini, kami dengan aspirasi mereka membutuhkan tambahan untuk area tempat makan umum, sehingga kami mengadakan untuk ini. Jadi ini lahan yang kami memang sediakan ya, lahan baru yang kami sediakan untuk kami sediakan untuk TPU, bukan lahan yang kami miliki sebelumnya, Pak. Ini memang pengadaan lahan. Pemerintah Kota Palembang menghimbau kepada jajaran untuk mengelola lahan tersebut dengan sebaik mungkin dan tidak ada pungutan liar atas lahan pemakaman ini. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam upaya mendukung peningkatan program ketahanan pangan, petugas kepolisian Polsek Lubuk Linggau Utara bersama ibu-ibu Bayangkari cabang Lubuk Linggau mengubah lahan kosong menjadi kebun cabai. Inilah kegiatan panen cabai di lahan milik Polsek Lubuk Linggau Utara, Kota Lubuk Linggau yang berada tepat di belakang Mapolsek. Dulunya lahan adalah semak belukar, namun kini disulap dan ditanami cabai oleh anggota Polsek bersama ibu-ibu Bayangkari. Panen raya ini sebagai bentuk mendukung ketahanan pangan dengan memberdayakan lahan tidur agar bermanfaat. Kemudian hasil panen dapat dimanfaatkan untuk personil maupun warga sekitar. Kegiatan budidaya tanaman hortikultura ini juga untuk mengedukasi dan memberikan contoh teknik bercocok tanam cabai yang baik, apalagi saat ini tanaman dengan nama latin Capsicum annum dikenal mahal, terutama saat jelang Ramadan dan Hari Raya. Panen ini merupakan hasil dari P2L kita yang sudah kita tanam sejak bulan Juli. Ini termasuk panen yang kedua, ya seperti itu Ibu ya. Kegiatan ini juga berfungsi sekali untuk membantu perekonomian keluarga, khususnya keluarga besar Polri di Lubuk Linggau, karena mengingat harga cabai sekarang meningkat. Jadi buat saudara-saudara kita yang kekurangan cabai bisa nanti kita bagi-bagikan. Hasil panen cabai diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan dapat menjadi komoditas yang sangat menguntungkan jika dilakukan dengan skala besar. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anggun Prisma pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.